Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Om Brewok yang sudah tidak brewok, malah kelihatan kayak botak aja. Ya, selamat datang kembali di konten reaction anime Kaminaki. Setelah minggu lalu tidak tayang, minggu ini lanjut lagi episode 8-nya. Gue tidak tahu kira-kira peningkatan seperti apa yang terjadi di Kaminaki episode ini. Oh ya, by the way, buat lu yang nanya Oshinoko, minggu ini sepertinya sih delay ya. Yang tayang malah episode recap katanya. Ya, kira-kira seperti apa Kaminaki episode ini? Apakah masih tetap cabul? Semoga jangan cabul lagi lah, malas gue pak. Balik ke random lah, jangan cabul lah. Gua dukung Kaminaki soalnya tuh karena animenya random, bukan karena cabul. Ya, semoga makin bagus lah episode ini ya. Itulah pokoknya ya. Sampai jumpa setelah gua selesai nonton Kaminaki episode 8. Bye-bye guys. Meningkatkan jumlah anak-anak. Oh. Jadi ini tugasnya Dakini buat meningkatkan populasi manusia. Makanya diciptakan tuh Dakini yang bisa mengendalikan nafsu. Lah, oh tidak jadi toh. Tugasmu untuk menghapus semua nafsu yang bersangkutan paut dengan cinta agar mereka tidak membuat anak seenak. Waduh, child free. Tiba-tiba jadi child free movement, Pak. Agar mereka tidak membuat anak seenaknya. Bumi ini sudah penuh dengan manusia, jangan buat anak seenaknya. Tapi ngapain ya? Kan Kaminaki habis kena ini ya, kena bala ya dunianya. Kenapa malah pertumbuhan anaknya malah dibatasi ya? Tujuannya apa coba? Nah, ini bener nih yang Dakini bilang nih. Lagi pula jika tidak membuat anak, umat manusia pasti akan punah. Iya kan, populasinya udah dikit, malah dilarang bikin anak loh. Anjir, cukup dibuat secara artifisial saja memang ya. Kita bikin bayi tabung. Oke ya, jadi manusia dibuat secara artifisial biar jumlahnya bisa dikendalikan. Oh, iya. Jadi gua paham nih konsepnya. Dakini diciptakan untuk memuaskan nafsu manusia. Karena manusia kan sudah pasti punya nih sifat alami nafsu. Nah, masalahnya nafsu ini bisa berakhir pada cinta dan juga menghasilkan keturunan nih. Nah, si Kaisar alias AI ini tidak mau nih adanya keturunan baru yang nanti tidak bisa dikendalikan sama mereka. Jadi Kaisar memerintahkan Dakini agar para manusia ini nafsu tapi tidak mau punya anak. Jadi ya nafsu hanya untuk sekedar memuaskan ini aja, memuaskan hasrat saja, bukan untuk melanjutkan keturunan. Make sense. Masuk akal. Dengan jumlah manusia yang segitu-segitu aja jadi lebih gampang dikontrol. Gue jadi ingat kalimat-kalimat yang sering ngomong kayak gini nih. Alasan kenapa negara lain tuh bisa lebih berkembang daripada Indonesia karena manusianya lebih dikit. Jadi lebih gampang untuk diatur sama pemerintah. Beda dengan Indonesia yang banyak banget, makanya setengah mati. Nah, mungkin ini nih logika yang dipakai sama AI si Kaisar. Semua harus berjalan secara konstan. Masuk akal sih kalau Kaisar kan AI ya. Tugasnya tuh menjalankan segala sesuatu dengan lancar gitu. Pokoknya harus konstan aja lah, biar variabelnya semua tetap sama. Kalau misalnya manusia tetap bertumbuh, variabelnya ini bisa berubah-berubah nih. Wah, tiba-tiba otak gua berjalan. Wah, ini efek habis nonton Gintama sampai tamat. Wah, tiba-tiba gue jadi bisa memahami pemikiran AI guys. Jeleknya gambar anaknya Tuhan. Libur 1 minggu, gambar anak saya tidak betul. Aduh. Kaminaki. Mereka tidak fertil. Fertil apa fertil? Fertilitas adalah kemampuan untuk mengandung anak. Jadi manusia karena terlalu lama dibikin untuk tidak punya anak, akhirnya nggak bisa punya anak gitu. Oh, jadi ini ngejelasin kenapa di awal tuh buku manusia itu jadi tidak tahu tuh apa yang disebut pornografi. Gara-gara Dakini. Dijelasin dia, ya anjir semuanya konek pak. Wih, gila. Sudah kayak Overlord pak, connect semua nih. Gue jadi ingat kata-katanya Isaburo di Gintama. Manusia itu adalah makhluk yang beradaptasi. Jadi kalau misalnya setelah beratus-ratus tahun manusia diatur untuk tidak mempunyai anak, mungkin saja secara genetik manusia tuh beradaptasi untuk tidak punya anak aja. Anjir, makin tidak niat mereka gambar karakter pak. Ini sudah kayak gambar-gambar karakter jadul gitu. Matanya cuma dikasih garis, titik. Anjir. Saking tidak ada lagi orang yang mau bersetubuh, sampai-sampai ketika ada orang yang mau bersetubuh malah dianggap mengerikan dan sampai dibunuh. Waduh, ini konsep di luar nalar loh. Ada orang kepikiran bikin konsep cerita kayak gini anjay. Iya. Menarik loh. Anjir, kenapa Atar malah tambah keren gambarnya nih? Aduh kasihan Mitama. kering 6.000. Ya Mitama tinggal 2 pengikutnya, kasihan. Kok kayak aneh ya cara mereka naik tangga gitu. Anjay, gue liat desainnya tuh gue jadi ingat Kasha loh dari Neo 2. Anjir, gue seneng lah. Bagus lah itu transisinya tadi tuh. Apa movementnya lah. Anjay, tiba-tiba close up baru ngasih lihat jumlah power loh, jumlah pengikut. Ah, ini Roy pasti datang nih. Biar gue tebak ya. Ini Roy datang nih menghancurkan kesenangan. Gue sangat yakin Abang Roy datang. Ayo, Abang Roy kecoa. Oh tidak, bukan Roy. Kalau dipikir-pikir sudah tidak ada pixel ya dari tadi ya.
Iya loh, tidak ada gambar pixel loh. Di episode kemarin tuh pixel semua, sekarang hilang. Kayaknya emang bener tuh, kemarin tuh diprotes tuh terlalu banyak pixel. Banyak gaya ternyata. Hitam. Banyak gaya. Mereka berada di bawahku. Bagus loh, desain-desain dewanya tuh keren. Tidak dilihatin bentuk wujud manusia gitu. Cuma asap doang sama mata. Ini antara emang sengaja atau malas ya. Weh, ini baru akhirnya Abang Roy muncul juga setelah ditunggu. Roy tolong. Itu tadi kami lagi episode 8 guys. Sebenarnya kalau mau dibilang ya, ini gambarnya itu ada peningkatan dibandingkan episode kemarin. Karena episode ini hampir, malah tidak ada kayaknya tuh gambar pixel sama sekali. Ada beberapa gambar yang kelihatan jelek, kelihatan terlalu simpel di gambarnya. Tapi di beberapa momen juga kelihatan bagus, enak dilihat gitu. Nggak busuk-busuk amat. Yang paling menarik dari episode ini ceritanya sih, walaupun rada-rada cabul ya, tapi bagus pak. Bagaimana konsep dari episode ini tuh menarik banget loh. Tentang cinta, walaupun ya cabul. Oke, mari kita cek ratingnya Kaminaki minggu ini. 6,8 masih stay, nggak naik dan nggak turun. Kayaknya stay di sini aja sih. Kalau sampai tamat nggak ada gebrakan sih bakal stay di sini. Kalau tiba-tiba di ending ada sesuatu ya bisa aja jadi 7. Jadi arc Dakini selesai. Kayaknya sih udah selesai ya. Palingan nanti next episode tuh episode 9 bakal nyeritain after inilah, after arc-nya Dakini sedikit, baru setelah itu kita masuk ke arc selanjutnya. Arkon baru bang, nanti dijawab beberapa pertanyaan lu yang di video kemarin. Iya, maksud gue ya, episode ini tuh menjawab cukup banyak hal yang kita lihat di episode-episode awal loh. Ini bagus banget loh, tipe storytelling kayak gini ya. Jadi apa yang kita lihat di awal tuh semua ada maknanya. Kenapa ada buku cabul, kenapa orang-orang bisa tidak tahu tentang hal begituan. Di manga sosok Dewa Dakini tuh diliatin pak. Oke, kalau di manga diliatin berarti anime mungkin sengaja ya. Karena malas. Kalau di manga diliatin sih berarti antara dua, mereka malas atau mereka sengaja nyembunyiin sosoknya gitu biar kelihatan ada wibawa sebagai dewa. Karena tadi pas waktu scene Mitama sujud di depan dewa tuh kerasa banget pak, ini mah dewa betul nih. Kerasa aura dewanya gitu, nggak kayak kebanyakan dewa di isekai gitu yang biasanya cuma bentuknya manusia, orang-orang tua atau misalnya perempuan cantik. Ini tidak, wujudnya besar, ditutup sama kabut, kelihatan gitu auranya ya. Entahlah ini antara sengaja atau malas ya. Tapi gua kayaknya lebih berat ke malas. Mengenal anime ini sih sepertinya malas. Kalau anime lain mungkin gue bakal bilang ini sengaja. Tapi kalau Kaminaki kayaknya malas aja sih. Model dewa pada keren, giliran Mitama sederhana. Kasihan sumpah Mitama. Sampai sujud-sujud depan orang loh. Tapi akhirnya kejawab tuh tadi ya, kalau misalnya Arkon tuh cuma tiruan para dewa dan mereka tuh meminjam kekuatan dari dewa yang asli. Akhirnya terjawab tentang asal-usul kekuatannya Arkon. Kenapa mereka bisa punya kekuatan dewa ya? By the way, Atar, kalau misalnya Dakini tuh diambil dari nama dewa Dakini, berarti Atar diambil dari nama dewa apa dong? Atar adalah konsep Zoroastrian tentang api suci. Ini ngejelasin kenapa kekuatannya Atar tuh diliatin api biru kan. Waktu dia ngeluarin kekuatannya tuh kayak ada api warna biru tuh di sekitar tubuhnya. Sama tato di mukanya tuh bentuknya kayak api loh. Kayaknya sengaja memang tuh. Gue bisa kebayang soalnya Mitama hotelan begitu. Jadi habis menang lawan Dakini, dapat pengikut baru langsung senang-senang tuh, joget-joget tuh bisa tuh, kebayang tuh. Relate, sangat Mitama sekali tuh. Kira-kira kenapa Mitama sampai mau sujud ke dewa lain ya demi MC? Nggak tahu. Cuma gue jadi bingung, Mitama ini sebenarnya punya power atau enggak ya kalau dibandingkan dewa lain? Karena Mitama kan gak punya followernya dikit nih, sampai dia harus berlutut di depan dewa lain kan. Berarti dewa lain tuh bisa dibilang lebih kuat daripada Mitama dong. Terus mereka dapat kekuatan dari mana ya? Bukannya bumi sudah hancur ya? Baru apakah Mitama beneran dewa primordial ya? Dewa di atas dewa yang lain gitu? Kalau dewa yang di bawahnya aja bisa lebih kuat daripada dia, terus apa yang bikin dia jadi lebih lemah ya? Dari mana asal kekuatan dewa-dewa yang di bawah dia coba? Ini kan cerita masa depan nih, berarti harusnya sudah tidak ada pengikut mereka dong. Harusnya mereka udah nggak sekuat, minimal mereka sama lemahnya kayak Mitama lah. Tapi kok masih diceritakan kuat ya? Semoga dijawab ya pertanyaan itu nanti ya. Kenapa sih? Tapi kalau gue ngelihat dari cara Kaminaki bercerita sih, semua yang kita pertanyakan tuh bakal dijawab sih sama ceritanya ya. Coba lu perhatiin, setiap Arkon yang jadi teman atau sekutu, mereka pasti ditampilin tangannya di awal opening. Oh iya, pantas makin lama makin banyak tangan tuh. Di awal kan seingat gue cuma satu tuh tangannya Mitama, kok makin lama di opening makin banyak tangan. Ya bisa jadi sih. Jadi semakin banyak sekutunya Yukito, semakin banyak juga tangan di opening tuh. Kelahiran Dakini sudah menjelaskan barusan apanya? Manusia artifisial? Iya ya. Kalau dipikir-pikir ya, si AI kan bisa bikin ini manusia artifisial, manusia buatan. Dan mereka juga yang ngebuat Arkon. Artinya
si AI ini bisa ngasih kekuatan dewa ke manusia dong. Karena kan di awal diliatin tuh asal-usul Dakini yang aslinya juga manusia buatan. Terus dia dapat kekuatannya dari mana ya? Apa dikasih sama kaisar ya? Maksud gua, Arkon kan dapat kekuatannya dari dewa yang asli. Terus AI itu punya akses ke dewa gimana coba caranya? Untuk bisa dapatkan kekuatannya, setidaknya titiskan kekuatannya ke para tubuh Arkon. Apakah ada kontrak kayak kontrak dengan iblis gitu? Tapi AI, gimana ceritanya AI bisa bikin perjanjian dengan iblis? Wah ngeri pak kalau tiba-tiba AI bisa bikin perjanjian dengan iblis pak. Semua berkat teknologi. Berarti dewa bisa diteknologikan dong di cerita Kaminaki ya, kalau semua berkat teknologi. Ya, itu tadi ya untuk Kaminaki episode 8 ya. Episode ini kalau mau dibilang ceritanya menarik banget, konsepnya tuh dalam banget loh. Walaupun dibungkus dengan kecabulan sama gambar yang entahlah apakah malas atau gimana ya. Pokoknya masih mendingan lah daripada episode kemarin yang menurut gua lebih malas lagi, isinya tuh cuma pixel semua. Ini masih mending. Dan ya, kira-kira apa pendapat kalian untuk Kaminaki episode 8 ini? Apakah semakin bagus atau tidak? Apakah bisa mengobati rindu kalian setelah animenya hiatus 1 minggu? Semoga nggak hiatus lagi lah sampai tamat ya. Mungkin itu saja untuk konten reaction minggu ini ya. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di minggu depan. Sampai jumpa di Oshinoko dan Kaminaki minggu depan. Bye-bye guys.